Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam Indonesia bebas dari segala penyakit teman-teman ya. Baiklah, hari ini Chandra akan menyampaikan sebuah bajakah andalan teman-teman ya, rahasia yang bajakah ini tidak pernah Chandra publish daunnya di YouTube teman-teman ya. Ini dari banyaknya kajian, menurut Chandra inilah bajakah tunggal tampala yang Spatholobus littoralis Hess. Ini versi Chandra teman-teman ya. Jadi sebenarnya begini teman-teman ya. Untuk bajakah andalan ini kebanyakan YouTuber itu tidak akan pernah memberikan bentuk daun dan rupanya. Karena apa? Ini untuk menjaga privasi teman-teman ya. Dan juga untuk bajakah tunggal tampala ini agar tidak disalahgunakan bagi orang-orang yang hanya bertanya teman-teman ya. Cuman akhirnya dia itu memanfaatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ini memang sangat rahasia sekali. Cuman ada tuh satu atau dua orang pasien yang Chandra kirimi bentuk aslinya sebenarnya yang bajakah Spatholobus littoralis Hess. Nah ini mohon maaf, kita tidak memberikan terlalu terperinci tentang bajakah yang satu ini. Ini berbeda dengan yang lainnya teman-teman ya. Dia cenderung bulat-bulat. Cuman Chandra karena sering banyak menemukan jenis teman-teman ya. Spatholobus littoralis Hess ini yang paling sulit untuk mengklarifikasikannya. Karena di alam itu dia serupa tapi tidak sama. Ada yang waktu itu sejenis blasteran, bentuk daunnya seperti littoralis tapi batangnya ini Suberetus teman-teman ya. Dan ada juga yang seperti Ferruginous daunnya teman-teman ya. Jadi untuk ini adalah bajakah andalan yang jarang sekali saya sampaikan bentuk dan spesifiknya. Yang pastinya ini kata teman-teman khasiatnya sangat luar biasa. Cuman ya kita tidak membahas tentang isi kandungannya dan manfaatnya karena sudah jelas ya. Ada saponin, alkaloid, steroid, terpenoid, flavonoid, tannin, dan fenolik. Ini lengkap semuanya teman-teman ya. Ya menurut sahabat-sahabat di guru-guru pun mereka itu memiliki bajakah andalan masing-masing. Yang mereka tidak akan memperlihatkan bentuk daun dan batangnya di alam. Jadi ini ada satu video cuman yang Chandra masukkan yang bentuk batangnya saja teman-teman ya. Waktu itu cuman dia ini yang bergetah merah teman-teman ya. Kepada pasien pun jarang sekali Chandra tunjukkan daunnya ini karena itu tadi penyalahgunaan tadi kawan-kawan ya. Cuman untuk jenis-jenis yang lainnya kita sudah memberikan informasi yang sevalid-validnya ya, berusaha teman-teman ya. Cuman bagi teman-teman harap juga meneliti dan mengkajinya. Karena ibaratnya kalau teman-teman mendapat informasi di YouTube itu harap dikaji ulang. Jangan telan mentah-mentah teman-teman ya, karena tidak semua video-video di YouTube itu adalah benar. Bisa saja semua orang mengaku ini bajakah tampala tunggal, padahal itu kalalawit dan sebagainya dan sebagainya. Jadi harap teman-teman yang menonton video di YouTube pesan Chandra harap mengkaji dan meneliti juga. Ya ibaratnya kita itu tidak mau juga teman-teman ya rahasianya itu terbongkar. Masalahnya ini adalah kearifan lokal yang harus dijaga kawan-kawan. Jadi ini bagi orang-orang yang memanfaatkan ini, itulah yang mereka manfaatkan teman-teman. Jadi untuk itu kita memang harus menjaga yang jenis ini, yang Spatholobus littoralis Hess ini. Ini pun kadang pasien pun tidak tahu, kadang Chandra berikan yang ini. Ya, jadi inilah ilmunya. Jadi kita menyesuaikan bagi yang sakit teman-teman ya. Kita juga memberikan pantangan, anjuran, dan dosis. Jadi ini kita tidak pertunjukkan di alam bentuknya yang sebenarnya. Tapi jenis-jenis yang lain itu kita perlihatkan kawan-kawan. Tapi ini adalah rahasia. Itu juga pesan guru Chandra teman-teman ya. Kemudian Chandra cuma hanya ingin memberikan sedikit kajian bagi teman-teman yang ibaratnya pasien-pasien ini sangat penting sekali untuk syarat sembuh teman-teman ya. Ada beberapa hal untuk syarat sembuh
sebenarnya kawan-kawan ya. Yang pertama itu kalau kata guru herbalis Chandra, pasien itu harus bertaubat. Apapun agamanya pastilah kembali kepada Tuhan, itu wajib kawan-kawan ya. Yang kemudian syarat sembuh itu yang kedua adalah merubah sifat kawan-kawan. Merubah sifat yang buruk kepada yang baik. Jadi kan kita diuji dengan sakit itu agar kita merubah sifat, tingkah laku dan pribadi kita. Kemudian tentunya menjaga pantangan teman-teman ya. Kemudian ikuti anjuran dan ingat 5 hal rahasia yang Chandra berikan. Kemudian gunakan dosis yang tepat. Itu syarat sembuh untuk mengonsumsi apapun herbal yang Anda gunakan, itu menurut saya adalah syarat sembuhnya kawan-kawan. Kemudian kalau pasien itu sakit, biasanya itu sakitnya itu ada yang tidak bisa diobati kawan-kawan. Jadi faktor-faktor sakit itu kita tidak tahu. Yang penting kita ikhtiar, usaha dan berdoa. Karena kalau kita melihat teman-teman ya, kadang-kadang orang yang sakit itu ada beberapa 5 hal atau 6 hal yang harus diperhatikan kadang kita sakit itu. Yang pertama itu kata guru herbalis Chandra ya, beliau berpendapat ada sakit itu menuju kematian. Jika itu yang terjadi, makanya kita harus bertobat teman-teman ya, kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah takdir. Jadi apapun herbalnya, jika itu adalah sakit menuju kematian, itu tidak akan mempan kawan-kawan. Sekalipun dengan obat dokter, kalau memang takdir itu, sakit itu ditakdirkan untuk kematian, maka itu tidak akan ada bisa obatnya. Bajakah apapun sekalipun itu tidak ada obatnya. Jadi yang harus dilakukan itu adalah hanyalah bertobat, banyak-banyak minta ampun dan kembali kepada Tuhan. Itulah syaratnya teman-teman. Yang kedua itu adalah sakit sebagai pengingat kawan-kawan. Itu sebagai pengingat itu yang namanya kita sakit itu, setiap pasien itu memang diwajibkan untuk berikhtiar untuk mengkonsumsi herbal dan apapun itu teman-teman ya. Berobat ke dokter itu adalah ikhtiar semuanya teman-temannya. Tapi kalau sakit itu sebagai pengingat, itu cara mengobatinya adalah dengan bertobat kawan-kawan. Kembali merubah sifat tadi kawan-kawan ya. Merubah sifat yang buruk kepada yang baik. Jika itu sudah dilakukan, itu akan sembuh teman-teman ya sendirinya. Yang pastinya itu memang berikhtiar itu nomor 1 kawan-kawan. Kemudian ada sakit itu yang disebabkan oleh stres. Kalau ibaratnya dari stres ini masalahnya ada 2. Yaitu sakit di stres ini Chandra bagi menjadi 2, yaitu stres yang diakibatkan oleh kejiwaan. Jadi obatnya ya banyak-banyaklah dengar nasihat, ceramah agama, siraman rohani sesuai dengan kepercayaan masing-masing teman-teman ya. Kembalilah dengarkan itu. Jadi untuk mengobati penyakit batin ini pun akibatnya adalah sakit lahir kawan-kawan. Jadi itulah pesan Chandra, bermacam-macam jenis sakit itu kawan-kawan. Yang penting ikhtiar itu harus, mengkonsumsi herbal itu harus, ke dokter itu wajib, harus teman-teman ya. Yang kedua itu adalah sakit yang disebabkan oleh stres dalam bentuk fisik kawan-kawan ya. Yang tadi batinnya, yang ini dalam bentuk fisik itu biasanya karena memakan semua pantangan dan makanan-makanan yang berat, akhirnya dia sakit. Ibaratnya pengawet segala macam. Jadi itu yang stresnya itu adalah fisiknya. Jadi stres ini terbagi 2 kawan-kawan. Stres batin, stres fisik. Jadi kalau stres fisik itu menjurus kepada badan kita tadi, lahir kita tadi teman-teman ya. Ibaratnya sakitnya itu karena banyak mengkonsumsi ini, karena radiasi, karena kimia dan sebagainya macamnya. Jadi itu bisa diobati dengan kayu bajakah ini kawan-kawan ya. Jadi itu kenali lagi sakit itu penyebabnya apa, dan jadi harusnya itu syarat sembuhnya yang tadi Chandra katakan tolong dijaga teman-teman ya. Jadi itulah beberapa kajian, semoga ini bermanfaat kepada pasien dan juga pencari kayu bajakah. Jadi bagi yang baru-baru mengenal bajakah ini, harap informasi yang teman-teman dapatkan di YouTube itu harus diteliti ulang kembali teman-teman, karena tidak semua orang di YouTube ini memberikan informasi yang benar.
Cuma kita sudah berusaha untuk memberikan informasi yang terbaik. Kita ini teman-teman ya, ini karena memberantas banyaknya pembodohan, jadi kita belak-belakan mengatakan fungsi dari bajaka kalalawit itu. Belak-belakan sekali teman-teman ya. Ibaratnya kadang itu karena bukan juga memberantas kebodohan kawan-kawan, karena ketidaktahuan dan kekurangan ilmu juga. Jadi tidak juga bisa disalahkan YouTuber dan yang pengunggah video itu. Mungkin karena ilmunya belum sampai ke sana, karena ilmu itu tidak sekali dapat kawan-kawan. Bertahap-tahap dapat ilmu itu. Yang mau belajar, yang mau menonton yang video-video yang benar itu pastilah ditonton teman-teman ya. Jadi inilah bajaka Spatholobus litoralisas yang Chandra tidak ekspos daunnya ke publik. Cuman ada 1-2 pasien yang Chandra kirimi bentuknya sebenarnya. Itu pun bagi yang sudah memesan banyak kawan-kawan, yang memang sudah reseller Chandra kawan-kawan, yang sudah percaya kepada Chandra. Jadi kita berikan bentuk batang dan daunnya sebenarnya. Jadi untuk di alam kita tidak memberikan contoh ini teman-teman. Jadi mohon maaf untuk rahasia andalan ini, bajakah rahasia dan andalan ini kita tidak ekspos. Tujuannya adalah agar pemain-pemain yang itu yang hanya sebagai mencari informasi kemudian menyalahgunakan informasi dan sebagainya, inilah akhirnya kita tidak memberikan yang bentuk bajakah tunggal tampala yang Spatholobus litoralisasi ini sebenarnya kawan-kawan ya. Jadi ini adalah pengetahuan dari Chandra, inilah yang akar bajakah itu kawan-kawan ya. Oke teman-teman ya, terima kasih yang sudah menonton, like, komen, dan subscribe. Yang kepada pasien Chandra, kita harapkan semoga cepat sembuh. Ikutilah kajian atau mungkin ceramah apa tadi yang Chandra berikan itu syarat sembuh dan juga jenis-jenis sakit teman-teman ya, agar pasien dan semuanya itu sembuh. Jadi salam Indonesia bebas dari segala penyakit. Renungilah apa kata Chandra tadi itu, semoga bermanfaat. Oke teman-teman ya, terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.